Halo adik-adik, selamat pagi semuanya di rumah adik-adik. Hari ini Lause Lili ditemani dengan Lause Cenli akan memimpin adik-adik di rumah untuk beribadah. Adik-adik udah siap di rumah belum? siap ya Se. Siap ya? Oke, kita mau mulai dengan menyanyikan Kita di Dalam Bait Allah, kemudian dilanjutkan dengan doa. Yuk adik-adik di rumah berdiri dengan sikap berdoa dan hormat. Kita nyanyikan lagu Kita di Dalam Bait Allah. Selamat pagi Tuhan, terima kasih sudah jaga kami sepanjang minggu. Dan hari ini kami boleh dapat datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan siapkan hati kami, pikiran kami, bibir kami, telinga kami, hati kami. Supaya kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kebaktian sekolah minggu hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik udah siap? Kita mau memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Dilanjut dengan Dari Terbit Matahari. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita pagi-pagi sudah
senang karena kita datang ke sekolah minggu dengan hati yang gembira, memuji Tuhan karena Tuhan ada dengan kita. Benar nggak, Lose? Benar, ada Iya. Tuhan ya, Ada. selalu sertai kita. Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berjalan. Sama seperti lagu ini, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Ulang lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Ya, kita mau mulai baca hukum kasih. Adik-adik udah siap? Ya, kita sama-sama membacakan hukum kasih. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, adik-adik, kita sudah mau memberikan persembahan untuk Tuhan berupa uang. Ya, adik-adik udah siap di rumah dalam amplop? Ya, yang karena kita masih online ibadahnya, jadi persembahan di amplop disimpan di rumah dulu. Nanti setelah kita mulai kebaktian di gereja, adik-adik boleh membawanya. Atau adik-adik bisa transfer. Transfer ya, Se? Transfer lewat apa ya, Se? Ada scan barcode QR yang ada di layar ini. Ya, minta tolong papa mama untuk scan dan transfer sesuai nominal jumlah uang yang mau ditransfer. Tapi jangan lupa, pada waktu transfer tambahin angka 1 di belakang. Berapapun jumlah ada angka 1 di belakang. Itu kode persembahan buat sekolah minggu. Ya, contohnya 50.000 jadi 50001. Ya, jangan lupa ya. Oke, mari kita mulai dengan memberikan persembahan dengan menyanyikan lagu Beri Syukur. Bersyukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi. Bersyukur, 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 susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Oke adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau doa untuk persembahan ya. Ayo kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau begitu sayang pada kami. Kami juga mau membalas kesayangan Tuhan kepada kami. Kami mau memberi persembahan buat Tuhan. Tuhan pakai persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mau masuk mendengarkan firman Tuhan.
Mempersiapkan hati kita akan nyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Bisa kan lagunya, Se? Bisa kan? ya, Se? Adik-adik udah bisa juga ya? Kita nyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Selamat pagi adik-adik, Lausa senang sekali boleh bertemu dengan kalian, bersama kalian beribadah di dalam ibadah online pagi hari ini. Ya, adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan cerita Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita Tuhan, firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Nah, adik-adik, gimana sikap doa yang benar? Ayo, kita semua lipat tangan, kita tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang dalam sorga, terima kasih ya Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh kembali diberi kesempatan untuk beribadah. Tuhan, sekarang saatnya kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong siapkan hati dan pikiran kami. Kiranya Tuhan berkati agar kami boleh mengerti. Tolong Lause yang akan bercerita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang Lause mau tanya nih. Siapa di antara kalian yang mempunyai seorang adik kecil? Wah, siapa adik-adik ada di antara kalian yang punya adik kecil? Nah, adik-adik kalian pasti seneng ya, pasti mengasihinya. Biasanya kita senang ya kalau melihat adik yang baru lahir. Adik kecil lembut dan lucu. Tapi adik juga sering menangis. Wah, kalau menangis suaranya keras. Apalagi kalau yang merasa lapar atau sakit. Adik-adik kalian tahu nggak apa minuman untuk bayi yang baru lahir? Siapa yang tahu? Iya benar. Susu. Nah, karena belum bisa makan, jadi adik kecil hanya bisa minum susu. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang anak perempuan yang baru saja mempunyai seorang adik yang sehat dan lucu. Cerita ini diambil dari Kitab Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10. Adik-adik, ada seorang anak perempuan namanya Miriam. Siapa namanya adik-adik? Coba, tadi Lause sebutin namanya Miriam. Ya, adik-adik namanya anak perempuan itu namanya Miriam. Miriam tinggal di Mesir bersama ayah, ibu dan adiknya Harun. Suatu hari Miriam mempunyai seorang adik laki-laki yang baru lahir. Seorang bayi laki-laki yang sehat dan lucu. Aduh, manisnya. Ya, ini adiknya. Tetapi Miriam gelisah. Ayah
dan ibu pun murung. Semua sedih. Kenapa ya adik-adik? Coba kita dengarkan. Raja Mesir, Firaun telah memberikan satu perintah. Nah, apa ya perintahnya? Setiap bayi laki-laki harus dibuang ke sungai Nil. Kenapa adik-adik? Sebab orang Mesir takut pada orang Israel yang makin bertambah banyak dari mereka. Aduh, mengerikan sekali. Ibu, apakah adikku ini akan dibunuh? Tangis Miriam. Tidak, kata ibu. Bagaimana kalau tentara datang mengambil dia? Tanya Harun. Kita akan menyembunyikan adik di dalam rumah, kata ibu. Ayah mengangguk. Ya, kata ayah. Lalu mengajak semua berdoa supaya Tuhan melindungi adik kecil ini. Nah, adik-adik, setelah itu Miriam segera mengunci pintu. Harun menutup jendela-jendela. Setiap kali kalau adiknya menangis, ibu segera mengendong, memberi susu supaya adik diam. Nah, diam ya. Nah, jangan nangis ya adik ya. Nanti tentara-tentara dengar, bisik Miriam. Lalu Miriam menyanyi pelan untuk adiknya sampai adiknya tertidur. Begitu setiap hari adik-adik. Nah, adik-adik, makin lama adiknya ini, adik Miriam ini semakin besar. Suaranya semakin kuat kalau menangis. Nah, kata ibu, kita tidak dapat menyembunyikan adik di rumah ini lebih lama lagi. Jadi kita harus bagaimana, Bu? Tanya Miriam. Oh, kata ibu, kita akan sembunyikan adik di tempat lain. Adik-adik, lalu ibu membuat sebuah keranjang. Melapisnya dengan ter agar tidak bocor. Miriam dan Harun menolong ibu membawa kain-kain untuk dimasukkan dalam keranjang. Sehingga keranjang menjadi tempat yang empuk dan hangat. Nah, esoknya pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, ibu meletakkan adik di dalam keranjang dan membawanya ke tepi sungai Nil. Miriam berlari-lari kecil mengikuti ibunya dari belakang. Sesampai di sana, ibu meletakkan keranjang itu di tepi sungai di balik rerumputan yang tinggi. Tuhan akan melindungi adik di sini, bisik ibu pada Miriam. Setelah itu ibu pulang, tapi Miriam tidak pulang adik-adik, dia bersembunyi di situ. Ngapain ya? Dia menjaga adiknya. Dia berdebar-debar. Dak, duk, dak, duk. Kenapa ya? Oh, Miriam takut. Ia takut kalau ada orang yang akan menemukan keranjang itu dan mengambil adiknya. Tiba-tiba Miriam melihat ada serombongan wanita datang ke tepi sungai. Siapa mereka? Wah, Miriam mengamat-amatin sambil mengintip di balik dedaunan. Oh, ternyata itu putri raja. Rupanya putri hendak mandi di sungai. Aduh, bagaimana kalau putri melihat keranjang itu? Pikir Miriam cemas. Ya berdoa. Miriam berdoa agar Tuhan menjaga adiknya. Dan Tuhan mendengar doanya. Apa yang terjadi adik-adik? Benar, putri Firaun mendekati keranjang itu. Lihat, itu keranjang apa? Seru putri kepada pembantunya. Tolong pergi, ambilkan keranjang itu untuk saya. Kemudian pelayannya mengambil keranjang itu. Dan putri Firaun membukanya. Oh, seorang bayi katanya. Nah, adik-adik, waktu dilihat seorang bayi, putri senang sekali. Wah, tapi hati Miriam berdebar-debar. Apa yang akan terjadi? Ya, putri Firaun ternyata senang pada bayinya. Aku akan membawanya ke istana dan akan kujadikan anak, kata putri Firaun. Saya akan memberikan nama Musa kepadanya karena ia diambil dari air. Mendengar itu, Miriam senang sekali bahwa putri Firaun senang pada adiknya. Dia tidak akan mengizinkan adiknya dimasukkan ke dalam sungai. Ia segera keluar dari persembunyian
dan menghampiri putri Firaun sambil berkata, "Tuan putri, bolehkah saya mencari seorang ibu untuk menyusui anak itu?" "Ya," kata putri Firaun mengangguk sambil tersenyum. Tak lama kemudian Miriam kembali bersama ibunya. Putri Firaun menyerahkan bayi Musa kepada ibunya dan berkata, "Ambil bayi ini dan pelihara baik-baik untuk saya. Saya akan membayar biayanya. Dan nanti kalau sudah besar, bawa dia ke istana untuk menjadi anakku." Oh adik-adik, apa yang terjadi? Ibunya sangat gembira sekali. Ibu memeluk Musa erat-erat dan membawanya pulang. Miriam berjalan di sampingnya sambil menyanyi memuji Tuhan. Tuhan sudah menyelamatkan adiknya Musa. Kemudian Musa akan dibawa kembali ke istana. Tentara-tentara tidak akan menangkap Musa untuk membuangnya ke dalam sungai. Miriam berkata, "Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan," kata ayah, ibu, dan Harun. Mereka mengajarkan kepada Musa untuk mengasihi Allah yang telah menyelamatkan Musa. Nah, adik-adik, Tuhan menjaga kita siang dan malam. Kita tidak perlu takut. Tuhan juga menjaga kita dari bahaya. Siapa yang menjaga bayi Musa ketika di sungai, adik-adik? Ya, Miriam yang menjaga Musa. Tetapi Tuhan sesungguhnya yang sudah menjaga Musa dan menjaga Miriam. Tuhan membuat putri Firaun menemukan keranjang itu dan mengangkat Musa menjadi anaknya. Akibatnya Musa diselamatkan. Tidak ada seorang pun yang berani mengganggu anak putri Firaun loh. Nah, dari cerita ini kita belajar bahwa Tuhan juga berkuasa untuk menjaga kita semua. Menjaga adik-adik, menjaga Lause seperti Tuhan menjaga Musa. Tuhan menjaga kamu ketika kamu bermain di taman. Tuhan menjaga kamu ketika kamu bermain di jalanan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu sendirian. Oleh sebab itu, kamu tidak perlu takut lagi ya. Nah, sekarang adik-adik kita mau menghafal ayat hafalan yang diambil dari Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Yuk adik-adik kita ulangi lagi ya. Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar cerita tentang Musa. Sekarang kita akan berdoa ya. Semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa yang dalam sorga, terima kasih ya Tuhan. Tuhan baik, Tuhan sayang kepada kami. Dimanapun kami berada, Tuhan akan selalu menjaga kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan memulai bikin aktivitas. Nah, kita akan mewarnai gambar bayi Musa. Adik-adik, kita juga perlu kertas buffalo, lem, double tip, gunting, pensil warna karena kita akan mewarnai, dan juga stik es krim. Sekarang kita akan mulai menggunting. Nah, kita gunting pinggiran garis dari gambar Sungai Nil ini. Ya, ada 4 sisi kita gunting. Adik-adik gunting yang rapi ya. Minta tolong papa mama yang menggunting ya, takut nanti kena tangan. Adik-adik minta
Papa, Mama bantuin dalam menggunting ya. Takut nanti kena tangan. Kita gunting 4 sisi garis sampai selesai. Jadi selanjutnya kita akan menggunting bayi Musa di dalam keranjang ya. Nah, kita gunting sama-sama ya. Hati-hati ya adik-adik, dibantu sama papa mama ya. Nah, kita menggunting ya. Nah, kita ambil kembali gambar Sungai Nil ini, kemudian kita kasih lem di belakang gambarnya, kasih sedikit-sedikit saja adik-adik ya. Kita mau tempel ke kertas buffalo-nya. Nah adik-adik, lem yang rapi ya, kita kasih dikit-dikit saja di belakangnya, kemudian kita lem pas di tengah-tengah kertas buffalo-nya ya adik-adik. Adik-adik, di tengah-tengah gambar Sungai Nil ini ada garis tipis sekali. Nah, garis itu akan kita gunting adik-adik. Tapi sebelumnya kita tusuk dulu ya, kita kasih lubang di tanda gunting itu supaya memudahkan kita untuk menggunting. Adik-adik, sekarang kita mulai menggunting ya, dari tempat yang sudah kita lobangin itu. Hati-hati ya mengguntingnya, minta tolong papa mama ya. Adik-adik jangan menggunting sendiri, takut kena tangan. Kita gunting garis tipisnya. Cukup sampai. Adik-adik, sekarang kita akan mewarnai. Yuk kita mulai mewarnai ya adik-adik ya. Nah, kita warnain Sungai Nil ini. Kita warnai rumput-rumput ya, yang hijau dengan pensil warna hijau. Nah, adik-adik mewarnai dengan rapi ya. Nah, kita warnain yang rumput-rumputnya sampai selesai ya. Terus kita warnain bunga-bunganya dengan warna merah ya. Adik-adik senang warna yang lain juga boleh ya. Nah adik-adik, di pinggir Sungai Nil ini ada kakaknya Musa. Siapa namanya? Miriam. Yuk adik-adik, kita warnain gambar Miriam ini ya, nih ya, supaya nanti nah, kemudian rambutnya kita warnain ya adik-adik, kita kasih taknya supaya lebih jelas. Kita warnain bajunya Miriam ya. Miriam yang sedang menjaga adiknya. Adik-adik, ini Lause udah selesai ya. Gambar Sungai Nilnya udah Lause warnain ya semuanya. Nah, juga bayi Musa dalam keranjang sudah Lause warnain. Sekarang adik-adik, bayi Musa ini kita tempelin ya ke stik es krim yang sudah kita kasih double tip ya. Kita buka double tipnya, kemudian kita tempelkan ke keranjangnya. Nah, adik-adik, sekarang semuanya sudah selesai. Apa yang akan kita lakukan? Kita masukkan gambar keranjangnya ini ya, bayi Musa yang di dalam keranjang, kita masukkan ke dalam sungai, gambar Sungai Nil. Nah, adik-adik, Mazmur 121 ayat 7.
Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Nah, adik-adik, Tuhan menjaga bayi Musa di dalam keranjang ini waktu ditaruh di Sungai Nil. Dan dia dijaga oleh Miriam kakaknya. Adik-adik, siapa sebenarnya yang menjaga bayi Musa dan menjaga Miriam kakaknya? Ya, Tuhan. Tuhan yang menjaga mereka, menjaga bayi Musa dan menjaga kakaknya Miriam, sehingga mereka selamat. Nah, adik-adik, sampai di sini aktivitas kita pagi hari ini. Adik-adik, silakan mencoba ya. Selamat mencoba adik-adik. Terima kasih. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah beribadah kepada Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Ya, tapi sebelumnya kita menutup ibadah ini, langsung ada pengumuman. Nah, minggu depan kita kembali ibadah online. Adik-adik jangan lupa ya, ikut ibadah online dengan berpakaian yang rapi. Kedua, bagi adik-adik yang belum mengisi data di Google Form, supaya adik-adik minta tolong papi maminya untuk mengisinya ya. Ada dikirim di grup orang tua. Nah, setelah itu adik-adik yuk mari kita berdoa. Kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini. Ya adik-adik, sekarang kita akan nyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Bapa yang dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kami sudah ibadah dalam online. Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau memberkati setiap kami untuk hari-hari kami di rumah, kami yang harus sekolah online. Tuhan berkati. Berkati papa mama yang selalu membantu kami dalam belajar online. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.